Lin Feng di era akhir hukum sedikit yang berlatih. 10 tahun telah berlalu kamu memasuki tahap Yuan Ying. Di dunia ini, sudah tak ada yang bisa mengalahkanmu. Guruku ajal sudah dekat. Kamu turun gunung saja. Guru tubuhmu akan menjadi bagian dari alam semesta ini. 10 tahun lalu aku dipaksa guru naik gunung untuk berlatih. Tidak tahu bagaimana kabar orang tua dan adikku. Jangan mendekat, mobil ini bukan aku yang coret. Bukan kamu, goresan ini minimal 50 juta. Hari ini kami tidak akan menyulitkanmu. Kamu layani kami dengan baik. Kita akan melupakan semuanya. Siapa yang berani mengganggu adikku? Dari mana datangnya anjing liar ini? Siapa kami ini? Backing kami adalah keluarga Leng. Daerah ini milikku, panggil orang. Potong Tangan Kaken Yabuan K, Gunung Untuk Demikian Anjing. Energi campuran kelompok. Apa yang terjadi? Yin dan yang bersatu. Jangan-jangan cium aku. Aku tidak tahan. Bagaimana bisa ilmu sihir? Qian Kun terbalik. Kakak. Tolong selamatkan nyawaku, aku akan jadi anjingmu. Apa pun yang kau minta aku setuju. Baiklah, seperti yang kamu inginkan, ubah. Tidak bisa jadi manusia yang baik, maka jadilah anjing untuk berlatih. Kak, apakah itu kamu? Siauran kakak sudah kembali. Kakak dulu tiba-tiba menghilang. Orang tua mencari kamu, menghabiskan semua tabungan, kemudian ditangkap oleh keluarga besar. Biarkan aku gunakan mata langit. Buka. Aneh, ada energi yang kuat. Sedang mengganggu kesadaranku, mungkin setelah melewati ujian. Belajar satu pikiran menembus langit baru bisa mengungkap kebenaran. Tenang, aku akan menemukan orang tua. Aku Lin Feng kembali dari latihan dewa. Tidak akan membiarkan siapapun mengganggu keluargaku. Siauran, aku akan tunjukkan trik sulap. Qian Kun terbalik penuh. Mas hebat, Bang. Kalian berdua ngapain sih? Semua kena baju kakakku. Ngomong aja gimana ini? Lu mau gimana? Itu Huang Qiusheng dari Duaitan, udah banyak nyawa yang dia ambil. Nggak bisa dia punya tangan-tangan terbaik. Dia sendiri juga seorang petarung tingkat Huang. Anak ini pasti mati, damai itu rezeki. Jangan sama anak kecil kayak gini pergi. Paling benci sama orang kayak lu, nggak punya kemampuan. Tapi sok jagoan ngomong aja. Gimana ini? Lu mau gimana? Aku kasih dua pilihan, pertama ganti baju kakakku. Total 88.000 kedua. Biarkan cewek ini temani kakakku semalam. Lu. Apa yang terjadi? Kenapa Dao Zai bisa terbang? Aura yang kuat banget. Kalau nggak mau cedera duduk aja. Kayaknya anak itu punya latar belakang. Ternyata lu juga petarung lumayan. Tapi menurutku, lu kayak badut main sandiwara. Tapi aku cuma butuh satu tangan. Bisa menghancurkan lu besok di Pujiang. Akan ada 2 mayat lagi. Mubazir, nanti ingat bayar ke orang. Cari mati. Pukulan yang sangat kuat Huang Qiusheng langsung. Mencoyakin sinywa tenaganya, anak muda ini akan jadi sekumpulan daging. Bagaimana mungkin? Serangan terkuatku. Dia tangkap dengan mudah. Kak, kenapa kakakku bisa dipukul kayak gini? APA, apa dia petarung tingkat Xuan? Kakak salah paham. Minta maaf ke adikku. Cepat minta maaf nenek. Aku nggak sebesar itu. Nenek kecil Huang Qiusheng ini emang jagoan 20 tahun, malu nggak malu. Kedepannya jangan ganggu orang lagi. Iya, ayo pergi. Ayo. Anak muda, lu udah bikin masalah. Huang Qiusheng nggak akan biarin lu, dia punya kekuatan. Lu nggak bisa lawan, aku kasih tahu apa itu orang luar. Langit di atas langit. Pak Emma, ini Qiusheng. Aku dipukuli di warung tenda. Siapa yang berani melakukan ini? Berkeliaran di wilayahku, tunggu saja Pak Emma. Orang yang memukul kita ada di sana, itu mereka. Gadis kecil, jangan pikir, dengan kakakmu di sini, kamu bisa berbuat semaumu. Hari ini dengan Pak Emma di sini, tidak ada yang bisa melindungimu, anak muda. Sebenarnya aku tidak seharusnya membuli yang muda. Tapi kamu menggunakan cara licik untuk melukai orang. Melanggar aturan, jadi kamu berlutut. Berikan 3 kali ketukan kepala pada Qiusheng. Ini akan selesai. Anda adalah... Bodoh ini adalah penjaga keluarga Leng, Pak MA.
Seluruh Yuaitan berada di bawah kendalinya, kamu bahkan tidak mengenalnya. Berani-beraninya berkeliaran di Xinhucheng. Anak muda, cambuk 5 kilatku sangat kuat. Jika digunakan akibatnya tidak terbayangkan. Hari ini aku tidak ingin menggunakannya. Perhatikan baik-baik. Apa yang dia ingin lakukan? Pak MA baik hati, dia ingin memecahkan batu untuk meyakinkan orang. Ya, satu pukulan bisa memecahkan 5. Lihatlah. Aku memecahkan 5 batu bata dengan tangan kosong. Memecahkan 4 batu bata semen. Mengerti perbedaan antara kita. Aku yang bertindak, kamu tidak akan bisa menanganinya. Tidak heran Pak MA. Ada petir. Anak muda tahu kehebatan Pak MA sekarang. Baju di rumah sudah diambil belum? Sepertinya baju sudah diambil. Kamu sudah ambil atau belum? Anak muda berani mengabaikan Pak MA. Anak ini jelas-jelas menampar wajahmu. Anak muda tidak mau minum arak hukuman. Maka jangan salahkan aku jika terlalu keras. Ini adalah awal dari cambuk 5 kilat Pak MA akhirnya akan bertindak. Cambuk 5 kilat pertama. Siapa-siapa yang menyelinap menyerangku? Siapa yang baru saja bertindak? Apakah itu anak muda itu? Tidak mungkin, jarak sejauh itu pasti bukan dia. Lagi cambuk kedua. Pindah bunga ganti pokok. Cambuk ketiga, cambuk keempat, cambuk kelima. Aku Qiusheng, kenapa malah memukulku? Pak MA gila, kenapa tidak bisa dikendalikan? Pak MA bangun-bangun. Anak muda menggunakan sihir jahat. 5 cambuk menjadi 1. Dia akan menggunakan jurus besar lari cepat. Elder MA sudah gila lari cepat. Elder MA. Apakah Anda baik-baik saja, Elder MA? Saya lalai tidak menghindar. Anak muda tidak tahu sopan santun. Elder MA gagal. Anak muda ini sangat berbakat, Elder MA. Menggambar tanah sebagai penjara. Aku membiarkanmu pergi. Kakak, jangan bertarung lagi. Kalau bertarung lagi bisa membunuh adik kecil. Kamu bilang sesuatu. Kak, besok ulang tahunku. Jangan biarkan orang-orang ini mempengaruhi suasana hati, lepaskan dia. Bayar uangnya. Bayar. Anak ini punya nyali. Sayangnya dia menyinggung keluarga Leng. Hidupnya tidak akan lama lagi. Kalau tidak bisa digunakan oleh keluargaan. Jangan berpikir kakakmu bisa sedikit kungfu hebat-hebat. Menyinggung keluarga Leng mati. Kakakku akan segera datang, kamu menunggu kakak, ya nanti aku jadi kakakmu. Jangan-jangan. Berhenti. Kak. Siauran, aku terlambat. Orang ini berani sekali, yang Master Leng adalah anak keluarga pertama di kota baru Shanghai, pelit. Mengganggunya akan berakhir tragis, kamu ini sampah. Menghina Elder MA. Apakah kamu tahu siapa aku di kota baru Shanghai ini? Tidak ada yang berani mengganggu aku, Len Naotian. Dari gunung mana kamu turun? Yang Master Leng dipukul kakak, kamu baik-baik saja kakak? Aku memberi makan kalian untuk apa? Pukul dia. Qian Kun Hua Wu Huan. Tidak, tongkatku kenapa jadi sandal? Ayo bunuh dia, habisi dia. Kerusuhan iblis habisi. Habiskan kamu, wah, siapakah orang ini? Orang ini dewa, ya, pergi, berhenti. Ikuti aku, apa yang kamu mau ada? Tas perhiasan aku, biar kamu pilih. Dia miskin, bahkan tidak punya mobil. Hun Yuan Huan Wu Huan. Apa-apaan ini, mobilku mana? Tenang, aku akan berusaha keras cari uang buat keluarga. Sayang, kamu tahu apa itu? Pau-pau kar. Pedang datang. Siauran. Kak, aku terbang. Terbang begitu saja. Ini hadiah ulang tahun terbaik darimu. Begini ceritanya. Ayah kamu harus membelaku. Kamu yakin mereka terbang? Sang Yahan. Seperti itu, cepet banget terbangnya. Kepala keluarga, carikan dia dokter yang bagus. Periksa otaknya baik-baik, jangan ayah. Aku sedang dalam tahap kritis meditasi. Tidak bisa bergerak. Perintahkan.
Awasi Lin Feng baik-baik. Siap. Lin Feng, aku tidak akan berhenti bersamamu. Selamat ulang tahun datang. Kak, kamu datang. Perkenalkan, ini kakakku. Ini kakaknya si Oran ya, biasa aja denger-denger dia bisa mengalahkan Huang Qiusheng dan tetua grup MA Bao. Bohong deh, tetua MA itu petarung tingkat tinggi. Jurus petir 5 cambukan, belum pernah pakai 5 cambukan. Orang ini bisa kalahkan tetua MA. Sudahlah, aku pilih senior Zhao Tian saja. Dia baru jantan sejati. Maaf Pak, kamu salah jalan. Tidak salah, aku cari kamu, kamu ikut aku. Aku kasih kamu angpau besar. Aku yang datang. Barusan kan sudah bilang sama kamu. Belum pergi juga kamu siapa? Bilang sekali lagi cepat pergi. Wah, senior Zhao Tian pria sejati, dia pernah menang juara taekwondo nasional. Ada ilmu bela diri asli, memang ada rasa aman. Bro. Abang. Anak ini suruh aku pergi, hajar dia. Kamu tidak tahu siapa aku, kamu siapa? Aku dari keluarga Leng. Barusan kan sombong. Patahkan kakinya. Diam. Mereka kenapa? Ngapain? Menari. Berhenti Dabao. Kakak, aku nggak bisa ngendaliin diri kakak. Berhenti, mereka udah capek nari. Nanti juga bakal berhenti sendiri. Oh, ternyata kamu yang ngacau. Bukan ngacau, ini sihir dewa. Kakak si Oran juga bisa sihir dewa. Bukan, ini pasti semacam hipnosis. Banyak ahli hipnosis bisa mengendalikan perilaku orang yang dihipnotis dalam situasi tertentu. Jangan pikir punya ilmu sesat langsung jadi jagoan. Kakak Feng emang jagoan. Kakak kamu keren banget. Jangan pikir aku nggak bisa ngalahin dia kalau ganggu keluarga Leng. Masalahnya nggak sesimple itu. Siapa yang berani banget? Berani ganggu keluargaku? Siapa sih orangnya? Tuan Deng adalah Taipan terbesar di Yura kota Xinhua. Terkenal kejam dan licik, 2 orang di belakangnya juga jagoan kelas atas. Kalau udah bertindak pasti ada darah. Kakakmu udah bikin kita susah. Tuan Deng, dia tuh. Awalnya mau kasih cewek cantik ini ke kamu, dia nggak setuju. Malah mukulin aku. Ini bukan cuma mukul pantatku, tapi mukul muka kamu. Udah lama nggak lihat cewek secantik ini. Bawa pergi Tuan Deng. Aku Zhao Tian dari grup Zhao. Mereka semua temanku, tolong kasih aku muka. Nggak ada apa-apanya. Tuan Deng. Siapa yang mukul aku? Minta maaf ke adikku. Minta maaf. Aku bisa remesin kamu kayak semut. Sesimpel itu. Tuan Deng, kamu gila ya? Mana dia? Tuan Deng, semut kayak dia. Serahkan ke Jin, pelan-pelan bunuh dia. Siapa lagi orang ini? Dia namanya Jin, jagoan tingkat menengah Suanwu. Karena tindakannya kejam, pernah dikeluarin dari asosiasi bela diri. Jin. Namanya kepanjangan banget. Karena namanya kepanjangan, jadi orang-orang di dunia persilatan nyebut dia. Wah, kakaknya si Oran pasti mati deh. Senior, kamu tidak bisa tinggal diam melihat aku dalam kesulitan. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Baiklah, sampai saat ini aku harus turun tangan. Walaupun benar-benar bertarung. Aku Zhao Tian tidak takut pada kalian. Jin Hong Zhao milik Jin sudah sangat sempurna. Kamu seperti telur melawan batu. Anak muda, tanganmu sudah hancur. Senior kamu. Anak muda, selanjutnya giliranmu. Semua trik licikmu di depan seorang pendekar sejati tidak ada artinya. Jin melihatmu masih muda. Biarkan aku memberimu satu kesempatan. Baik. Guru Jin. Ternyata kamu juga seorang pendekar sejati. Jin kurang waspada kalau begitu. Jin akan memperlihatkan padamu Hei Long Si Bashu yang hilang dari keluarga Jin. Kakak, hati-hati.
Hei Long Si Bashu adalah evolusi dari Siang Long Si Bashang. 18 jurus. Ganas dan kejam kakakmu akan celaka. Tiga, 4. 5, 6, 7. 8. Jin Zhong Sao sekuat apapun tidak akan tahan dengan ini. Tidak bertarung lagi. Bukan Hei Long Si Bashu masih ada 10 jurus. Anak muda. Semuanya harus ada batasnya. Jangan berpikir hanya karena belajar sedikit ilmu. Kamu bisa meremehkan orang lain. Anda adalah... Anak muda jangan terlalu emosi, mudah melukai diri sendiri. Biarkan aku menjadi penengah. Kamu perlu cepat meminta maaf pada Tuan Deng dan Minai Ran wanita cantik ini. Agar masalah ini selesai bagaimana? Bukan seharusnya kalian yang berlutut. Kalau begitu, aku hanya bisa meredakan amarahmu. Ahli waris generasi ke-9 Tai Ji Quan, Zhang Jiufeng. Silakan. Gerakan tubuh yang kuat langsung membawa angin kencang. Guru Zhang Danshin Chengwu. Ternyata tidak sebanding. Ternyata ini Tai Ji. Kamu juga murid Tai Ji. Tadi aku pikir ini seru. Jadi aku belajar sedikit. Bangsat, kau berani menghina aku. Master Zhang sudah mencapai tahap awal Neijin Huasing ini membuktikan. Dia sudah menyentuh tingkat Dijing. Tai Ji Gui. Semua hati-hati. Master Zhang. Sampah beneran sampah. Aku bilang kamu boleh pergi. Minta maaf sama adikku. Minta maaf. Berani aku telepon dulu. Oke, tunggu ya. Ayo Master Zhang. Kak, di belakang Deng Gongzi ada keluarga Leng. Banyak jagoan, aku takut. Jangan takut orang kayak gini kalau nggak. Bikin dia kapok, dia nggak bakal nurut. Halo Yang Master Leng. Aku Deng Xianbing, kamu nggak lihat jam ya? Sudah jam berapa? Aku nggak bisa lagi. Ada orang rusak lapak keluarga Leng bahkan mukulin orangku. Siapa yang berani? Ayo. Di sana. Yang Master Leng, kenapa kamu sendiri yang datang? Siapa yang nggak mau hidup? Berani mukulin orang Kilyargeleng. Padahal kalian yang nyebelin. Nih cewek, tadinya aku mau kasih ke kamu. Ini bukan mukulin pantatku, tapi mukulin muka kamu. Bilang aja, mau patah tangan atau patah kaki. Diam aja, tadi kan jagoan. Kok nggak sombong lagi? Bangsat. Kak, kenapa ini kamu diam? Kak Lin, Kak Feng. Kak Xiaoran ini sebenarnya siapa sih? Pengaruhnya lebih besar dari yang Master Leng. Kak Lin Feng, aku tahu sekarang. Sudah nggak ada gunanya ngomong apa-apa. Kamu tahu harus ngapain. Aku kasih tahu gimana. Kak yang Master Leng. Aku cuma minta kamu minta maaf aja. Ah. Ayo sini cepat. Kak Feng, maaf. Suara kamu kenapa keras sekali? Jadi lembut dong, jangan galak. Lepasin mereka aja. Oke, karena adikku bilang lepasin kalian. Ya udah, ini udah selesai, kalian boleh pergi. Oke.
Feng ganteng banget. Mas gitu aja udah selesai. Kamu hubungi orang itu bilang aku mau makan ikan. Tapi ayah bilang kamu nggak boleh hubungi dia sendirian. Ayahku masih tutup retret, aku nggak bisa nunggu lagi. Lin Feng. Kamu boleh mukul aku tapi kamu nggak boleh menghina aku. Kamu sudah sentuh titik lemah Len Naotian. Aku bakal bikin kamu hidup sengsara. Lin Feng lari cepat. Tiada batas langit dan bumi. Kak Wenro, Lin Feng, kamu gak apa-apa kan? aku nggak apa-apa, kamu pergi aja. Itu ahli yang dikirim keluarga Leng sengaja ngejar kamu. Nani ternyata Leng Xiao ngirim, aku buat ngurus orang biasa. Aku sendiri aja bisa ngabisin satu pasukan bayaran ninja top di tanah besar negara kita. Gak ngerti apa namanya ikut adat setempat. Bicara manusia dong kamu Lin Feng. Mas, dia 11 Wai dari negara Pulau Timur. Kekuatannya nggak bisa diukur, hati-hati kita orang aliansi Wusu. Pengen ngehentiin dia tapi gabung juga nggak ada yang bisa ngalahin. Jangan nekat ya. Jatuh bangun. Masih aja ketahuan. Kayaknya popularitasku tinggi ya. Tapi di negara besar kalian. Aku punya nama lain Lau Mo, jangan melawan. Kalau nggak kalian tahu apa akibatnya. Aku pengen tahu apa akibatnya buat aku. Cepet banget gerakannya, udah mendekati ahli seluruh wilayah. Ini kekuatan ninja bayangan ternyata tadi waktu berantem sama kita. Dia belum ngeluarin semua kekuatannya. Bahaya banget, kamu pergi aja. Ini nggak mungkin. Lin Feng, kamu maksa aku keluarin jurus andalan. Super kill bayangan terbagi. Bayangan legendaris. Ternyata muncul di negara besar kita. Lin Feng, kamu nggak bisa bedain mana yang asli aku kan. Ninja negara Pulau Timur kalian udah jatuh ke titik ini ya. Bahkan jurus bayangan yang sederhana aja, perlu dimainkan oleh orang sungguhan. Nani, untuk mencapai efek yang maksimal kami berdua. Sejak lahir selalu bersama, bahkan mengupil pakai jari yang sama. Baru bisa melatih tubuh sampai persis sama. Bagaimana dia bisa tahu? Maka aku akan tunjukkan padamu. Apa itu bayangan sejati? Semua kekuatan alam semesta dengarkan panggilanku. Bayangan ilahi, tunjukkan wujudmu. Apa mataku salah lihat bagaimana dia melakukannya? Bahkan Dewa Ninja pun tak bisa membuat bayangan sebanyak ini. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin Nani? Tidak mungkin. Kak, tunggu aku kak. Kabur? Tuan muda mengirim Lau Mo untuk menyingkirkan Lin Feng. Tapi Lau Mo gagal. Jangan pedulikan dia lagi. Hanya semut kecil. Menyingkirkan keluarga An lebih penting. Beritahu Master Kugu. Tanah keluarga An harus dihantui. Istriku kau mati begitu tragis. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Pasti terkena ilmu hitam. Mayat hidup, mayat hidup. Apa yang terjadi? Kak. Sudah orang ketiga bulan ini, kalau begini terus. Perusahaan punya berapa miliar cukup untuk ganti rugi Kak beberapa hari ini. Situs konstruksi, malam hari terdengar tangisan anak kecil. Apakah tanah ini tidak bersih? Aku suruh cari orang pintar. Kak Malapawa, orang Kempangen. 3 orang pintar sebelumnya. 1 gila, 1 buta. Dan 1 lagi hilang. Kurasa anak ini punya kemampuan. Terpaksa mencoba segala cara. Ada lagi yang datang minta nasi bungkus. Pas. Anak kesayanganku juga lapar. Gali Tianming, aku percaya sekali lagi. Kalau gagal lagi kalian berdua minggat. Gali. Ada sesuatu. Lihat-lihat Kak, lihat. Aku bilangkan saudara ini, punya sesuatu, anak kecil tak tahu diri. Berani berbuat di wilayahku. Tri Yinling Hunsen. Di zaman akhir ini, belum ada yang bisa menandingi. Hari ini kamu akan datang, dan tidak akan kembali. Tadi masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba ada angin? Apa yang terjadi? Pertanda buruk besar. Aku pinjam darahmu sebentar. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Aduh. Sudah cukup kan? Tetes saja cukup. Ah.
Bagaimana mungkin orang biasa bisa melihat melalui trik saya? Pasti ada sesuatu padanya. Bantuan spiritual dari klan. Masalah ini belum selesai. Adik kecil ini cukup hebat. Dia berbeda dengan beberapa master sebelumnya. Ada beneran. Ini bukan hantu, ada orang yang bermain-main. Ada yang mengubah tata letak tempat ini. Membuat energi yin dari radius 100 li berkumpul di sini. Membentuk formasi 3 yin. Ini formasi jahat yang sudah lama hilang. Kalian sebenarnya menghina siapa? Dulu keluarga Leng juga mengincar tanah di Yong'an Street. Tapi akhirnya diambil oleh keluarga An. Mungkin keluarga Leng masih dendam. Baru-baru ini, perusahaan banyak kejadian aneh. Bahkan putri saya juga kena imbas. Orang-orang tolong penyakit Nona kambuh lagi. Tolong Master Lin bantu kelebihan berat orang miskin mati. Gerbang ruang buka. Oh, ini Lin Feng ya? Kamu mencari saya ya? Fang Tong sekarang adalah wanita saya. Perkenalkan ini, tunangan saya, juga manajer umum grup An. Hao Chen kami ini adalah orang pilihan bos An. Kamu tahu perbedaanmu dengannya. Orang seperti dia. Menikah ke keluarga biasa saja, tidak ada yang mau. Masih mau makan daging angsa. Jujur saja kami akan menikah bulan depan. Apakah kamu sangat sedih dan menyesal? Ah, orang ini terlalu kasihan tapi tidak ada cara. Ia tidak punya kemampuan, pasti akan dihina sekarang, biarkan dia. Sujud di tanah menjilat sepatu, tidak ada cara. Hao Chen bulan depan. Kamu harus siapkan pernikahan yang tak terlupakan untukku. Tenang saja, aku sudah menghabiskan 10 juta. Untuk menyewa seluruh bunt internasional, nanti kembang api di seluruh kota akan menyala untukmu. Sejujurnya aku punya nasihat untuk kalian. Nasib kalian bertolak belakang, tidak cocok. Bersama-sama tidak akan membawa hasil yang baik. Cemburu Direktur An akan segera datang. Hari ini dia secara khusus menyuruhku, akan ada tamu penting yang datang. Seseorang usir anjing gila ini. Berhenti. Direktur An. Sedikit punya jabatan langsung sombong. Hari ini aku akan membereskanmu. Ini Direktur An? Ada apa ini? Ya ampun, terlalu kejam. Direktur An, ada apa? Ini tamu penting yang aku undang, Master Lin. Dia yang menyelesaikan masalah di Jalan Yong'an. Kau buta ya? Tidak sehebat itu, aku hanya seorang praktisi spiritual. Dia tamu penting? Kau masih berani meragukan? Ah, jangan pukul aku. Sudah, kalau dipukul lagi bisa mati. Maaf, An tidak bisa mendidik dengan baik. Master, aku yang buta tidak mengenal sosok hebat. Biarkan mereka pergi. Kalian dipecat, cepat pergi dari Sinhu. Kalau tidak ketemu sekali, pukul sekali. Kau wanita licik. Masa depanku hancur karena kau. Aku cekik kau, Master Lin. Putriku baru-baru ini terkena penyakit aneh melihat orang langsung menggigit. Seseorang. Penyakit Nona kambuh lagi. Mohon bantuan Master Lin. Seseorang. Penyakit Nona kambuh lagi. Seseorang. Ran. Cepat tahan Anran. Cepat panggil tabib, ada 2 tabib lagi datang. Yang pakai kerudung itu Dr. Kiyi. Katanya setelah kecelakaan dia pergi ke tempat misterius. Dan belajar ilmu pengobatan yang luar biasa. Bagaimana kedua tabib? Maaf, aku sudah berusaha maksimal. Ini Master Li Shizhen dari Lembah Raja Obat. Dia mewarisi teknik legendaris 10 jarum mengerikan. Semua penyakit bisa. Dalam 10 jarum hidup kembali. Ini yang disebut 10 jarum menakutkan ya. Jarumnya keluar cepat dan mantap. Memang hebat. Saatnya menyaksikan keajaiban. Kenapa bisa begini, Dokter Li? Putri saya muntah darah. Penyakit Nona Anda terlalu parah. Saya pun sudah tak bisa berbuat apa-apa. Dokter, tolong selamatkan Anran. Tolong selamatkan dia, dokter. Dia masih bisa diselamatkan. Benarkah, Pak Lin? Jangan gegabah, Pak Direktur An. Penyakit Nona Anda. Bahkan saya pun sudah tak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai tertipu oleh dukun seperti ini. Benar. Kami pun sudah tak punya cara. Apakah Pak Lin yakin? Kalau terlambat sedikit saja, benar-benar sudah terlambat.
Berhenti tinggalkan dia. Saya hanya menjalankan aturan dengan siapa dia bicara. Tidak tahu. Berman Sandiwara. Dia masih ada napas. Saya punya hubungan baik dengan kepala departemen Anda. Kasih muka lepaskan dia. Kalau tidak nanti berkelahi. Saya khawatir akan melukai kalian. Pergi. Ran, kamu sudah sadar. Ran, bagaimana perasaanmu? Kenapa saya baik-baik saja? Bagus sekali sudah sadar. Bagaimana mungkin terima kasih Pak Ahli sudah menolong. Saya mohon diterima hormat saya. Keajaiban ini benar-benar keajaiban. Putri Anda tidak sakit, dia diracuni. Apa sepertinya keluarga Leng? Ingin memusnahkan keluargaan. Sudah siap semuanya lapor tuan rumah. Sudah di dekat keluargaan. Beritahu Master Zheng Yijian. Bisa mulai Zheng Yijian. Pertempuran Telek Jinluo, kamu membenar senior saya. Zhaz Hafei, malu dengan julukan Dewa Perang. Xiao Chun jangan bilang apa-apa lagi. Kalau saudara tebas saya sekali. Baik, tunggu sebentar. Masih ada pesan terakhir bunga. Jangan disebar lagi, akan mempengaruhi kecepatan saya menarik pedang. Baiklah. Malu sekali. Paman Xiao Chun. Ah, Ini, namanya pedang membelah bunga, dan menyapu dedaunan. Kau pikir bunga itu disebar sia-sia? Hina tak tahu malu. Pantas disebut Dewa Pedang Zheng Yijian sekejap mata saja. Sudah melesat sejauh ini, keluarga Leng bisa mengirimkan ahli seperti dia. Keluargaan mungkin akan menghadapi masalah besar hahaha. Pantas disebut penjaga utama keluargaan. Cheng Xiao Chun sang Master Ya. Berhasil mengalahkan 5 ahli Suanjing dari keluarga kami. Tapi hari ini Dewa Pedang ada di sini. Kalian Simiwa Kilyarga, and akan mati di sini. Xiao Chun. Maaf. Xiao Chun. Baik-baik saja Kak Xiao Chun. Bukan katanya ada makanan kok malah berkelahi. Kenapa Pak Lin datang? hari ini ulang tahunku, aku yang kirim pesan padanya. Direktur An memanggilnya Pak Lin. Siapa dia? Katanya dia menyembuhkan penyakit Nona An. Dia bisa menyembuhkan bukan berarti bisa bertarung. Dia bahkan tidak memiliki aura seorang petarung. Kurasa dia bukan lawan Zheng Yijian, sia-sia saja senang. Kak Xiao Chun saja bukan lawannya, datang lagi yang mau mati. Katakan kata-kata terakhirmu. Perutku agak lapar, ada makanan. Ada Pak Lin mau makan daging naga. Aku akan mengusahakannya untukmu. Bodoh berani mengabaikan Master Zheng. Master Zheng paling benci orang yang tidak menghormatinya. Tunggu saja dipotong seperti keripik. Lihat pedangku melesat seperti naga. Mana orangnya, apa sudah kupotong? Hancur tak bersisa. Selesai. Di mana saus cabainya? Kapan dia lewat tadi? Master Zheng jelas memotongnya. Seharusnya dia sudah menjadi daging cincang, bisa mengalahkan Laumo. Berarti kau punya kemampuan, belum ada yang kecepatannya. Bisa mengalahkan pedangku, aku meremehkanmu. Dia sudah menghunus pedang aku, tidak bisa bernapas, tekanan yang kuat. Inikah kekuatan Dewa Pedang Jin Luo Bei? Sepertinya surga ingin menghancurkan keluargaan. Ingin menguasai ilmu ini, harus memotong diri sendiri dulu. Apakah kau sudah? Tidak perlu memotong diri sendiri, juga bisa menguasai ilmu ini. Matilah. Di mana orangnya? Apa yang terjadi dengan Master Zheng? Apa yang terjadi barusan itu? Mengapa aku merasa akan mati padahal dia tidak memiliki aura seorang pendekar? Apa mungkin dia sudah begitu kuat? Sampai aku tidak bisa melihatnya, tidak mungkin. Aku akan membantumu menyambungnya. Kamu gila ya, lengannya terluka oleh Dewa Pedang. Urat sarafnya putus semua, bagaimana kamu bisa menyambungnya, sekalipun Hua Tuo hidup kembali? Tidak bisa menyembuhkannya. Master Lin, kamu tidak perlu menghiburku. Tangan ini sudah rusak. Tidak sulit disembuhkan, gunakan energi dalam untuk merangsang tulang. Dan regenerasi sel, buka kembali meridianmu. Lihatlah. Tanganku bisa bergerak. Ilmu pengobatanmu sungguh mengagumkan. Tapi dalam hal membunuh, akulah ahlinya. Aura pembunuhannya semakin kuat. Pedang suci jurus terakhir, matahari terbit dari timur. Hahaha. Aku akan membuatmu berpura-pura imut. Kamu hancur sampai tidak bersisa.
Baju. Ini peninggalan ayahku. Master Lin terkena serangan Seng Yijian langsung, tapi tidak jatuh. Anak ini pasti latihan Jiu Hong Shao. Aku punya firasat buruk. Bagus, sudah lama aku tidak menemukan lawan yang sebenarnya. Kamu layak mati di tanganku. Pedang kesepian jurus ke-11. Kekuatan yang menakutkan. Sial. Master Lin, kamu merasakan bahaya. Hari ini ada reuni teman sekelas, aku akan terlambat. Ah, dasar anak sialan. Berani mengabaikanku tanpa jejak. Orang ini, kemana menghilangnya, kecepatanku sudah melampaui batas mata manusia, kamu tidak mungkin melihatku. Tunggu sebentar, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dulu lalu mencungkil matamu. Membuatmu merasakan ketakutan kematian sedikit demi sedikit. Aku tidak akan tinggal makan malam di sini, aku pergi dulu. Ah, tidak main dulu, kalian lanjutkan saja. Master Lin. Sekumpulan sampah, tunggu, aku keluar dari meditasi. Pasti akan membuat Lin Feng membalas 2 kali lipat. Sudah lama tidak bertemu. Lin Feng, apa yang kalian panggil dia? Seharusnya tidak datang. Bukankah ini menurunkan nilai siswa? Ya, sangat benar untuk Wei Ji. Dai selalu duduk. Silakan duduk. Semua duduk, semua duduk. Hei, siapa Lin Feng? Pasangan Lin Feng. Apa yang kamu lakukan dalam 10 tahun terakhir? Aku pergi untuk memperbaiki peri, budidaya peri. Aku bilang, Lin Feng, jika ada masalah kau akan datang padaku. Perusahaan saya baru saja go public. Tidak ada masalah untuk mengatur pekerjaan pembersihan. Saya akan mengirimkan Anda 2.000-3.000 dolar sebulan. Kau tak masalah untuk menghidupi keluarga? Terima kasih. Lin Feng, kau akan belajar. Aku sudah berteman dengan teman lama kita. Apa yang harus diinstal? Jika orang tidak menghargainya, kita tidak bisa memaksanya. Lin Feng, kau akan makan lebih banyak. Anda biasanya tidak bisa makan Anda, maka lebih banyak kami minum kami. Datang dan datang. Ini bukan pemimpin kedua dari Anshi. Apakah Tuan Tianmingen? Tuan Anan ini adalah kota Shanghai yang baru. Salah satu dari 3 besar. Dia seharusnya tidak tahu bahwa perusahaan Dai go public. Datang dan ucapkan selamat. Anda lihat perusahaan kecil saya dapat go public itu, semua tergantung pada Anda. Anda juga datang untuk memberi selamat kepada saya. Hek, wajah kecilku ini benar-benar ringan. Saya menghormati Anda untuk mempesehi bibir Anda. Saya minum gelas ini untuk melihat apakah Anda cocok dengan saya. Pergi. Baik, Lin Gao. An selalu membungkuk pada Lin Feng dan berteriak padanya. Tuan An ini. Lin Gao adalah dermawan kami. Aku datang untuk bersulang. Ini semua salah kan? Namanya Lin Feng, teman kuliah kami. Ya, anak malang ini. Tempat tinggal. Lin Gao, aku baru saja mendengar kau datang ke sini. Aku segera datang. Brengsek ini diabaikan saya membayar Anda. Hei, apa yang terjadi? Kita sedang reuni teman sekelas, kamu datang tidak pantas ya. Dasar anjing, kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Dasar anjing, kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Ah, Pak An sampai memaki orang yang biasanya sopan. Master Lin, tagihan meja ini sudah saya bayar. Silakan nikmati perlahan. Reuni kita biasanya patungan. Kamu begitu tidak pantas. Hehe. Jangan diulangi lagi. Kamu meremehkan Master Lin. Keluarga An tidak akan ada hubungan lagi denganmu. Kalau Pak An tidak berinvestasi, saya akan bangkrut, Pak An. Sudahlah, kita teman sekelas. Tidak perlu. Dasar anjing, kamu beruntung. Lin Feng. Masih ingat saya. Lin Feng, kamu membuat saya malu. Jangan salahkan saya kalau tidak sopan. Menyewakan diri yang serba bisa. Ini legenda masak diri dalam panci besi bohong ya ini. Tidak panas ini, ngapain minggir? Nasib anak ini benar-benar sial, ketemu Kak Doji patroli. Kamu Lin Feng ya? Bisa ada yang bayar untuk mematahkan kedua kakimu. Zaman apa ini masih main cara ini? Saya sudah lulus SMA. Di sini cuma ditambah cuka titik didih cuka rendah. Jadi di dalam ini cuma suhu air mandi saja.
Mas anak ini selesai. Berani main-main dengan Kak Doji, minggir. Lihat apa kasih tahu kamu. Di wilayah Kak Doji. Meskipun kamu benar-benar dewa harus patuh. Sekarang saya kasih tahu apa itu aturan. Kamu pergi patahkan tangan kakinya. Telanjangi dia, cucu, jangan salahkan kakek, tegas. Menyinggung Kak Doji dewa pun tidak bisa selamatkan kamu. Mantera boneka pergi. Dia kenapa, dia mau apa? Apa maksudnya gila kamu pukul Mas? Gila Mas kenapa kamu ngapain? Kamu pukul dia Mas, saya juga tidak tahu kenapa. Tiba-tiba ada suara musik di kepala lalu tidak tahu lagi. Kalian bertiga pergi bunuh dia. Ayo pergi. Hei, pukul dia. Apa yang terjadi kakak-kakak? Dia ada di sana. Ini karma buruk untuk si ayam jago dewa sedang menjemputnya. Ini adalah orang hebat. Orang hebat datang membantu kita. Dai Weijie si anak ini. Terakhir kali reuni kelas ini berakhir tidak menyenangkan. Saya bertanggung jawab kali ini, saya mengundang semua orang. Berkumpul lagi, tetap harus bos Dai kita bintang besar. Bai Fei bisa diundang, luar biasa. Lebih cantik daripada di drama, ya benar. Semua barang di sana saya beli. Oh, kamu mampu beli? Kalian berdua ini. Saya perkenalkan secara resmi ini. Pacar saya Bai Fei. Wah, bos Dai hebat sekali. Bintang cantik jadi pacar. Bos Dai, bisa foto bersama Guru Bai? Tidak nyaman. Baiklah. Ini siapa? Lin Feng yang bertapa selama 10 tahun. Teman kamu lucu sekali. Kamu pertapa. Film saya berikutnya, kebetulan bertema pertapaan. Jadi, ada kesempatan untuk berdiskusi. Bertukar pikiran Guru Bai. Produksi film ini sangat besar, bisa kasih tahu kami. Siapa pemeran utama pria di film ini? Kami menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tapi bisa kasih kalian lihat. Pemeran utamanya adalah Tuo Nishite Ake. Bintang internasional. Guru Bai, saya penggemar Anran. Dengar-dengar Anran kali ini jadi pemeran utama wanita ya? Anran. Ini Fei, kita sering kerja sama dengan Anran. Jangan heran Lin Feng. Saya kenal dia. Lagi-lagi bercanda. Bintang kelas Anran siapa yang tidak kenal? Ya benar kan? Yang penting dia kenal kamu. Wah, Anran, kakak Anran. Kak, bisa Kak datang ke sini? Lin Feng, kakak, ternyata kakak ada di sini. Kakak benar-benar di sini, ada apa sih Kak? Kak, kenapa kakak datang? Ayahku menyuruhku untuk bertanya kapan. Kakak bisa datang ke pesta keluarga kami. Pesta keluarga. Jangan marah Pak Dai, Lin Feng ini cuma mengandalkan. Punya koneksi, sebenarnya dia nggak punya kemampuan, jangan dianggap serius. Apa yang kamu bilang, apa yang aku bilang salah. Kurasa dia juga sakit parah, mana ada orang normal bilang. Lagi berlatih jadi dewa. Kalau kamu punya prasangka besar terhadap latihan jadi dewa, karakter ini nggak bakal kamu mainin dengan baik. Oh iya, kamu ingetin aku. Aku juga rasa dia nggak bakal bisa mainin dengan baik. Anran, meskipun levelmu lebih tinggi dariku, tapi aku belum sampai ke tahap bisa ganti orang seenaknya. Aku kasih tahu ya. Produser film ini Kak Jian. Sangat dekat denganku. Kalau soal koneksi, aku Fei nggak takut sama kamu. Mending kamu angkat telepon dulu. Halo Kak Jian. Besok kamu nggak usah datang ke lokasi syuting. Kenapa? Kamu tahu siapa investor film kita? Pak An Kuan Siong. Kamu tahu Pak An adalah investor kita tapi malah menghina putrinya. Kak An, aku salah. Kasih aku kesempatan lagi, aku susah payah. Baru bisa dapat peran wanita ketiga. Kalau kamu ganti aku benar-benar nggak bisa hidup lagi. Lin Feng kakak adalah penyelamat keluarga kami. Kalau dia bilang kamu nggak bisa, kamu nggak ada kesempatan lagi. Aku kasih nasihat, jadi artis itu harus bisa jadi orang dulu. Lin Feng kakak, sejak pertama kenal kamu, aku selalu merasa kamu spesial. Bisa nggak kasih tahu aku identitas aslimu? Sebenarnya, aku bukan orang dari dunia ini. Dulu aku seorang otaku, suka main game kalau nggak ada kerjaan. Tapi nggak disangka suatu hari, semuanya berubah.
Wanita jahat berani-beraninya, kamu sentuh akar dewaku. Hari ini aku akan menyegelmu. Orang tua sudah ratusan tahun belum bisa naik tingkat. Mending hemat tenaga deh. Apakah aku masuk ke dunia game? Pedang 9 putaran tanpa batas. Masuk ke dunia game. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi kemudian aku baru sadar aku berubah menjadi Lin Feng. Meskipun game ini palsu, tapi perasaan ini nyata. Di sini orang tuaku sangat baik padaku. Kemudian aku dibawa ke gunung oleh guruku. Untuk belajar ilmu dewa 10 tahun berlalu. Kembali ke sini semuanya sudah berubah. Orang tuaku hilang, adik perempuanku juga sudah dewasa. Aku bertekad. Pasti akan menemukan mereka. Kemampuanmu bercerita juga tidak bagus. Kalau tidak mau bilang ya sudah, aku tidak akan memaksamu. Aku mencarimu sebenarnya. Untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayahku memberitahuku, setelah kita bermasalah dengan keluarga Leng, keluarga An mengalami kerugian besar. Kepala keluarga Leng segera akan keluar. Orang ini tidak bisa kita lawan. Kepala keluarga Cai Cai Kun adalah ketua aliansi bela diri, kekuatannya sangat besar. Jadi ayahku berharap aku menikah dengan keluarga mereka. Katanya si Cai Xiao terkenal berminyak. Kamu mau menikah dengannya? Aku ada pilihan lain, Kak Lin Feng. Aku tahu kamu hebat, tapi kamu tidak tahu betapa mengerikannya keluarga Leng. Aku hanya bertanya, kamu mau menikah dengannya? Tentu saja tidak mau. Baiklah, besok ikut aku ke keluarga Cai. Untuk apa? Membatalkan pernikahan. Anak perempuan saya bisa menikah dengan Cai Xiao, itu juga keberuntungan keluargaan. Dengan begitu dua keluarga besar, kita menjadi satu keluarga. Chuan Xiong, tujuanmu menikahkan anakmu. Aku sangat paham, tidak lain. Ingin memanfaatkan kekuatan keluarga kami. Mencari perlindungan. Kali ini, kalian bermasalah dengan keluarga Leng. Bukan lawan yang murah. Tapi aku lihat keluarga An cukup tulus. Asalkan Anran melayaniku dengan baik. Keluarga Cai pasti akan melindungi kalian. Iya. Cai Xiao berstatus mulia dan sangat kuat. Menikahi anak perempuan saya juga pasangan yang sempurna. Kedepannya kebenaran seperti ini tidak perlu diulang lagi. Anran, Lin Gao Ren, kalian kenapa datang? Pertama kali lihat orang aslinya. Lebih ganteng dari di film. Malam ini kamu tinggal saja di sini. Tuan Cai, kalian kan belum menikah. Apakah ini terlalu terburu-buru? Kan nanti juga jadi milikku. Langsung malam pertama juga sama saja kamu. Aku tidak akan menikahi bajingan ini. Aku datang hari ini untuk membatalkan pertunangan. Kurang ajar, kamu tahu tidak di wilayah keluarga Cai. Resiko melawan kami pernah kamu pikirkan. Anran cepat minta maaf pada keluarga Cai. Tuan, anakku tahu kamu punya kesulitan. Tapi bagaimanapun juga, tidak boleh mengorbankan kebahagiaan anak perempuan. Sudah selesai, kita pergi. Keluarga Cai, apakah kalian bisa datang senaknya? Dan pergi senaknya. Aku Lin Feng selalu datang dan pergi seenaknya. Bilang pergi ya pergi. Anak muda, kamu sombong, sekali sampai aku ingin tertawa. Aku kasih kamu satu kesempatan untuk hidup. Merangkak lewat sini. Panggil aku 10 kali ayah dan tinggalkan Anran di sini. Masalah ini bisa aku maafkan. Kalau tidak, nyawamu habis. Tuan Cai, anak muda ini adalah penyelamat keluargaan. Tolong lihatlah pada wajah An. Aku minta maaf atas namanya. Ayah? Sok penting banget ya. Kamu cuma anjing keluarga Cai. Anjing apa haknya minta wajah padaku? Anran, ayah tidak berguna. Maafkan ayah. Ayah? Anak muda, kalau tidak minta maaf, akhirmu akan seperti ini. Aku bikin kamu sok. Anak, selesaikan sendiri. Aku percaya padamu. Mengatasi orang seperti ini mudah saja. Kamu berani sekali. Kemampuanku baru saja meningkat. Cocok untuk mencoba padamu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu keluarga Cai. Kekuatan Hunyuan 13 Kun. Anakku sudah mempelajari rahasia keluarga Cai Hunyuan 13 Kun. Kemampuannya sudah mencapai tahap awal di Jing. Inikah yang disebut gerakan setan? Tingkat seperti ini, aku tidak akan pernah mencapainya seumur hidupku. Hebat sekali, pantaslah keluarga Cai. Baikit langkah yang mangkol sekelai dalam sertas tuhunjarkan APA ini. Aneh sekali. Ketika keluarga Cai mengamati gunung dan mendengarkan lautan, mereka mendapatkan inspirasi dari ikan kun dan menciptakan 13 set jurus. Hun Yuan Hisan Kun. Lin Gao Ren dalam masalah. Aku akan membuatmu tahu di dunia ini.
Siapa yang memiliki kepalan tangan yang keras? Dialah yang bisa berbicara. Jarumu terlalu memabukkan, tidak pantas untuk anak-anak. Kamu ngapain? Kurang ajar. Selesai, Ayah. Sekarang masalahnya jadi besar. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Merangkaklah dari sini dan panggil 10 kali ayah. Lalu kita selesai. Kamu anak muda. Belajarlah untuk tahu kapan harus berhenti. Oke. Ayah. Kamu anak durhaka yang tidak punya tulang punggung. Anak muda, tahukah kamu? Di luar sana masih ada orang yang lebih hebat, di luar langit masih ada langit. Sepertinya aku pernah mendengar kalimat ini di mana ya? Kamu sudah hampir mati masih saja keras kepala. Jurusannya Cai Kun adalah ahli Tianjing. Kamu bukan lawannya, cepat bawa Ran pergi. Aku bisa menahannya selama 5 detik. Ayah, Sejak 10 tahun yang lalu, dia telah membantai 5 sekte dan 12 aliran. Dan tidak pernah bertindak lagi. Tapi hari ini, Cai Kun akan kembali melakukan pembantaian. bagaimana ini? Pantas saja dia ketua aliansi bela diri. Gerakan belum keluar, niat membunuh sudah sampai. Pertarungan di level ini, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk ikut campur. Lin Gaoren dalam masalah. Kakak Lin Feng. Cepat sekali, aku tidak bisa melihat gerakan ayah sama sekali. Selama bertahun-tahun kemampuannya hanya bertambah. Anak itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Pasti sudah mati. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Aku yang menyebabkannya. Pijatannya enak banget. Anak ini tahan serangan penuhku. Tidak bergeming. Terlihat dasarnya kuat. Kalau aku kasih kesempatan. Dan merekrutnya. Juga pilihan yang bagus. Pemuda ini dasarnya bagus. Masih muda sudah mencapai level langit. Barusan aku cuma pakai 50% tenaga. Cuma mau uji nyalimu. Bagus, kamu bisa jadi muridku. Terima kasih Bang Cai, sudah memberi kesempatan. Aku sudah punya guru. Lagi pula kamu tidak bisa mengajarkan apa-apa padaku. Apa katamu? Barusan kamu jelas sudah mengeluarkan semua tenagamu. Sok jago tapi gak tahu malu. Pemuda terlalu keras, mudah patah. Kalau kamu tidak mengerti, maka aku tidak perlu lagi memberimu kesempatan. Semoga kamu tidak menyesal. Ayah, itu apa sih? Ini adalah panah matahari keluarga Cai, hadiah dari sekte gunung. Diberikan pada keluarga Cai. Panah ini tidak butuh anak panah. Cukup tarik busurnya. Kumpulkan tenaga dalam lalu tembakkan. Kekuatannya luar biasa. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kalau tidak bisa digunakan oleh keluarga Cai, aku juga tidak bisa membiarkanmu menjadi musuh keluarga Cai. Aura pembunuhannya kuat sekali. Master Lin, hati-hati ya. Tidak mungkin. Kekuatan pedang ini tergantung pada kemampuan penggunanya. Busur ini di tanganmu. Sungguh sia-sia busur datang. Benar-benar busur yang bagus. Ayah. Kalau kamu suka, aku kasih saja. Baiklah, aku terima. Master Lin, kamu benar-benar pandai menyembunyikan diri. Kak Lin Feng hebat sekali. Kali ini berkat kamu. Perjodohan dengan keluarga Cai batal. Tapi aku tetap berterima kasih padamu, kalau demi yang disebut kemenangan besar. Sampai anak perempuan harus dikorbankan, maka kemenangan seperti itu juga tidak ada artinya. Kamu mengerti saja sudah bagus. Lin Gaoren, kamu mau kemana? Pulang makan.
Senior kali ini datang ingin minta bantuanmu. Mengapa aku harus membantumu? Aku bisa kasih kamu uang dan wanita. Yang kamu bilang memang bagus. Tapi aku sendiri bisa dapatkan tapi senior. Itu Lin Feng terlalu sombong sudah melukai banyak orang dari keluarga Leng. Barusan kamu bilang Lin Feng. Iya. Untuk lawan Lin Feng tidak perlu kamu minta padaku. Masih ada urusan yang belum selesai. Kak Ranran minum air. Serangan kali ini cukup keren. Siapa? Kiriman paket. Hadiah kecil untukmu. Sioran. Racun yang ada di adikmu tidak ada obatnya. Aku sengaja ingin membuatmu melihat sendiri orang-orang di sekitarmu. Satu persatu mati. Racun ini menyebar cepat, aku akan stabilkan meridiannya. Ketemu lagi. Kamu bicara sama siapa? Kamu lagi sudah kami beri kesempatan kemarin. Masih kena hukuman dari kepala departemen. Dia adikku, kalian tidak bisa bawa dia. Seorang kultivator kecil jangan terlalu sombong. Hari ini akan kuajarkan apa itu aturan. Da Bei Tian Long Wu Wu Bu Fujin. Kamu berani pakai Da Bei Jue pada kami. Lin Feng kita sudah kenal bertahun-tahun. Perlukah kamu seperti ini? Aku Lin Feng pada teman baik-baik saja. Tapi pada musuh, apa yang dia takuti itulah yang akan kulakukan. Ayo yuk. Kita tidak bisa lawan dia, bahkan kepala departemen datang sendiri. Juga bukan lawannya. Kita sial, ayo pergi. Aku sudah pasang barrier di sini, kalian aman. Aku pergi dulu. Kak Lin Feng. Anak muda, kamu ingat siapa aku? Baru-baru ini, ada yang menyebarkan rumor. Bilang aku kalah dari seorang anak muda. Hari ini aku bawa dia ke sini. Hadapi langsung, kalian berdua punya reputasi di industri ini. Tolong jadi saksi untukku. Kurang ajar kau. Dia itu anak kecil yang masih bau kencur. Katanya dia yang merusak 3 suara lingkaran ilusi MU. Menurutku rumor itu dia yang sebarkan. Anak muda demi terkenal. Bisa ngomong apa aja, ayo cepat kawer. Tetangga buang. Masih nunggu aku pergi nari di lapangan. Kau seharusnya tidak mengganggu keluargaku. Anak kurang ajar. Kau sudah di ujung maut tapi belum sadar. Walaupun kau kalahkan Zheng Yijian. Lihat sekelilingmu. Aku sudah siapkan hadiah untukmu. Aku sudah 10 tahun di Tangmen. Tidak hanya belajar senjata rahasia Tangmen yang tak tertandingi, tapi juga melakukan inovasi teknologi. Pemimpin Tangmen Tang Xin. Aku yang kalahkan, jujur saja. Nama keduaku adalah Raja Senjata Rahasia Shu Zhong. Kurang ajar kemampuan kau. Sudah terbukti, mana bisa kau anak kecil. Berkata senaknya, di sini kau masih terlalu muda. Sekarang kau sampai di sini. Itu pilihanmu sendiri. Jangan ganggu orang yang tidak seharusnya di kehidupan berikutnya. Cepat-cepat, kita masih harus buru-buru. Satu lagu penghancur jiwa. Di mana tangisan jiwa di alam baka. Apa yang terjadi tadi? Cepat sekali sepertinya, dia menangkap semua senjata rahasia. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu? Apa aku sudah tua dan rabun? Hujan lebat jarum bunga pir, senjata kecil Tangmen. Hanya beberapa senjata rahasia yang dicampur aduk. Ah, sangat menjengkelkan. Anak kurang ajar membuatku malu di depan 2 orang tua ini. Awalnya ingin kau mati dengan terhormat. Sekarang tidak bisa membiarkanmu pergi. Ternyata seperti yang kuduga. Kau memang punya kemampuan. Aku takut dibilang menindas yang muda. Awalnya tidak ingin menggunakan jurus rahasia. Sekarang aku harus bertindak. Akhirnya akan menggunakan jurus itu. Jurus boneka benang merah rahasia turun-temurun Kulao. Sudah lama tidak melihat jurus ini, ingat dulu. Kulao hanya mengendalikan 1 boneka.
dan membunuh seluruh 5 sekte besar sekarang. Dia bahkan bisa mengendalikan 3 lo. Ternyata itu kamu ya. Hei, kamu memang lucu sekali. Sampai mau mati saja tidak sadar. Aku sudah menyiapkan jebakan maut di sini. Tenaga tanah kotor dalam radius puluhan kilometer. Semuanya akan kugunakan. Kamu pasti mati hari ini. Aneh, ada sedikit aura dasar. Tapi bukan berasal dari dirinya. Benang merah mengunci roh tanah kotor hidup abadi. Gemetarlah. Aku suka melihat ekspresi kesakitan. Semut yang sedang sekarat. Aduh. Sihir suara yang sangat kuat. Seperti ribuan jarum menusuk jiwaku. Aduh, aku tidak tahan tidak. Kalau begini terus kita semua akan mati. Sangat kuat, bahkan pendekar langit pun sulit untuk bertahan hidup. Lagi-lagi sihir kacangan seperti ini. Baiklah, mari kita mainkan musiknya. Ini apa speaker? Dia mau menari sendiri sebelum mati. Kulao, cepat-cepat hentikan Kulao. Tidak tahan lagi. Lagu dansa menuju kehidupan. Apa yang terjadi? Tubuhku tidak mau menurut. Aku ingin menari bersama mereka. Aku teringat masa kecilku, mimpiku ingin seperti Michael, seorang penari. Darahku seakan mendidih. Masa mudaku seakan terbakar. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin pergi menari bersama mereka. Berhenti, cepat berhenti. Kalian sedang apa sih? Berhenti, cepat berhenti. Hasil jerih payahku selama bertahun-tahun ternyata dihancurkan oleh anak muda ini. Hanya dengan satu lagu dansa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kepalaku sakit sekali. Kulao, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Kok kamu bisa sekuat ini? Kamu pakai ceat ya? Saat kamu latih ilmu hitam. Ilmu hitam itu juga bisa balik menyerangmu. Berhentilah. Kamu pikir cuma kamu yang bisa pakai ceat? Hari ini meski aku mati, aku akan bawa satu orang teman ke kubur. Qian Kun dan Nuo Yi. Sial, formasi Kulao mulai balik menyerang. Formasi itu hancur total, Kulao pun lenyap. Benar juga, generasi muda selalu menggeser yang tua. Kami nggak main lagi, ayo cepat balik dan joget di alun-alun. Nggak ganggu. Dah. Inti hewan purba. Pantas saja aku merasakan aura dasar. Ternyata dia pakai inti ini. Untuk menggerakkan formasi pas sekali. Aku bisa pakai ini untuk tembus penghalang. Memang benar-benar energi awal terciptanya alam semesta. Sambil memperkuat tubuh juga bisa menyatu dengan Yuan Ying di dalam tubuhku. Latihan terbagi menjadi latihan Ki dasar Jin dan Yuan Ying keluar tubuh, menyatu dengan dewa mengatasi ujian, dan mencapai beberapa tingkat kesempurnaan. Cipawa Yuan Ying membedakan ciri sendiri. Di atas Yuan Ying melatih roh. Roh dan tubuh bersatu baru sempurna. Selamat, kamu sudah masuk ke tengah Yuan Ying. Terlalu cepat tembus juga nggak bagus.
Harus mantap dan stabil kalau tidak. Saat ujian 39 tiba, itu juga bisa jadi masalah besar. Hei, ini Lena Otian, urusannya sudah selesai? Hei senior Kugu. Kenapa nggak bicara? Hei. Angin mulai berhembus. Keluarga Leng. Sudah waktunya hilang dari sejarah. Selamat datang di restoran Hilton Group Leng, senang bisa melayani Anda. Bos Huang Wah. Bukan Xiao Wen ini? Bos Huang, tolong lepaskan. Ini Bos Huang dari Yongcheng Jiangong. Dia itu jagoan baru di distrik Xinhu, bahkan keluarga Leng harus memberi dia 3 bagian muka. Katanya dia ngejar cuek ini sudah beberapa bulan. Wanita ini terus menghindarinya. Xiao Wen sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu sudah punya sugar daddy? Kok bisa makan di sini? Pak Huang, hari ini ulang tahun putri saya, mohon pergi. Wah, gadis kecil cantik sekali. Tapi tidak tahu kalau sudah besar nanti, apakah akan seperti kamu? Menjadi janda yang tidak ada yang mau. Restoran ini seharusnya mengusir orang seperti ini. Pak Huang adalah VIP kami, tamu terhormat kami. Mau mengusir saya? Mau memukul saya? Mau memukul saya? Pukul saja. Pelayan. Mas, apakah di sini ada aturan gratis setelah memukul orang? Mas Apia Yang and Ketokin. Apakah di sini ada aturan gratis setelah memukul orang? Mas, Anda bercanda ya? Anda pikir ini sedang syuting film? Mau jadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik ya? Pak Huang, ada yang berani melawan keluarga Leng, panggil orang. Kamu mati deh, Satpam. Saya Pak Yang berani ribet di restoran ini. Apa-apaan ini? Sudah bosan hidup ya? Berani ganggu Pak Huang, kamu mati deh. Dua senior. Saya Ma Bao, mewakili keluarga Leng. Dat Eng untuk memberi salam. Kami berdua sudah menjelajah selatan dan utara. Sudah makan banyak nasi basi. Dan minum air mandi. Tapi sudah lama tidak ikut urusan dunia persilatan. Hanya ingin bermain musik, makan minum, dan menunggu mati. Silakan pulang. Tenaga dalam yang sangat kuat. Pantas saja ahli puncak langit. Hanya dengan satu nada sudah memberikan tekanan seperti ini. Lau, siapa dua orang ini? Bertahun-tahun yang lalu, ada dua penyanyi jalanan. Mereka sama-sama menyukai seorang gadis. Mereka ingin memberikan gadis itu satu bunga mawar. Lalu membentuk duo bermain musik di jalanan. Mereka mengumpulkan uang membeli satu bunga mawar. Lalu bagaimana? Maaf, aku tidak mencintaimu saat itu juga. Bunga mawar di tangan mereka langsung layu sejak saat itu. Mereka menggunakan kekuatan kesedihan, menciptakan lagu yang menggemparkan seluruh dunia persilatan. Lagu yang menghancurkan hati. Orang-orang dunia persilatan kemudian memanggil mereka sebagai dua tetua Yueji. Atau disebut juga dua tangan Yueji. Kenangan di wajah sudah kabur tak jelas. Tak usah disinggung lagi, langsung ke intinya. Dua senior datang kali ini karena keluarga Ding bertemu dengan ahli alam surgawi. Harus meminta bantuan kalian berdua. Menarik sekali. Liang Lao dan Long Lao dari dua tangan Yueji. Bisakah mereka menghadapi pemuda itu? Jangan lihat penampilan sederhana mereka. Sekedar satu dari mereka sudah berada di puncak alam surgawi. Mereka suka berteman melalui irama musik. Dan membunuh dengan gelombang suara. Al-al yang tewas di tangan mereka. Tak terhitung jumlahnya. Lagu yang bagus. Saudara muda, apakah kamu juga mengerti kecapi? Sedikit-sedikit. Di zaman sekarang teman musik sangat sulit ditemui. Jujur saja aku tidak ingin bertarung denganmu. Maafkan aku. Hari ini aku datang untuk cari masalah. Apakah Lena Otian si pengecut itu hanya bisa bersembunyi di belakang kalian berdua? Ku dengar bakatmu luar biasa. Sudah melewati awal alam surgawi, tapi apakah kamu tahu? Puncak alam surgawi dapat menguasai kekuatan langit dan bumi. Berhadapan denganmu dan awal alam surgawi. Ada jurang pemisah besar di antara keduanya. Aku nasihatimu sekali. Jika harus menunduk, menunduklah. Kalau tidak kamu akan rugi. Silakan. Sayang sekali. Hari ini satu teman musik lagi akan hilang. Tekanan kuat yang terus meningkat, ada apa ini? Bahkan hanya gelombang kecilnya saja sudah begitu menekan, apalagi dia yang menjadi sasaran utama. Tidak tahan. Hanya Liang Lao sendiri sudah sampai pada tingkat ini.
Apalagi Long Lao belum bertindak. Dua monster tua ini sangat kuat. Nenek moyangku seperti bunga yang hanyut dalam badai. Siapa yang mau menculik wanitaku, aku akan hajar nenek moyangnya. Benar-benar jelek. Apa ini melodi patah hatiku? Ternyata tidak berguna sama sekali padanya. Apakah dia sudah menjadi sangat kuat sampai level ini? Atau aku salah perhitungan? Baiklah, biarkan aku mencobanya sekali lagi. Aku telah melintasi beberapa kali ke selatan. Udah beberapa kali ke utara gue, makan nasi bungkus. Minum air mandi. Orang Mars. Orang Trisolaris. Kepala gue sakit banget, gue nggak tahan, kepala mau pecah. Liang Lao ternyata pakai bagian refrain dari lagu Sedih Menghilang. Anak ini sekuat itu? Kalau gini terus. Anak ini nggak mati, gue yang duluan mati di sini. Kenapa dia masih nggak ada reaksi? Apa dia udah nggak peduli? Serangan gue? Nih gue pakai jurus pamungkas buat ngehabisin dia. Kok anak ini bisa sehebat ini? Dia cuma bersin tadi. Kasih tahu gue Lenaotian ada di mana. Sekuat apapun kamu. Nggak mungkin lebih kuat dari dua ahli puncak langit. Yang digabungin anak muda. Ada beberapa hal yang jangan terlalu ekstrim, nggak baik buat kamu. Kami berdua emang udah tua, tapi kalau kolaborasi nyanyiin lagu ini. Sedih Menghilang kamu tahan nggak? Hari ini, Lenaotian pasti gue temuin. Dia mikir apa? Apa dia mau lawan dua ahli puncak langit? Sendirian? Katanya Liang Lao dan Long Lao kalau kolaborasi nyanyiin lagu. Udah bisa ngalahin setengah langkah ahli bela diri. Silakan aja ngotot hari ini. Gue mau lihat gimana kamu mati. Kalau kamu memang ngeyel. Jangan salahin gue kalau nggak sungkan, Lao Liang. Udah lama kita nggak kolaborasi. Terlalu lama, semua di dunia ini pahit. Gue mau anterin kamu ke Nirwana. Datang lagi, kali ini beda di musik pembunuhan ini. Ditambahin aura pembunuhan yang lebih tajam. Gue cuma penonton, gue mau pulang. Cari teman. Nemu satu teman baik. Anak itu lagi nyanyi ya? Suaranya jelek tapi rasanya nyaman. Kok bisa gini? Anak ini ternyata pakai lagu anak-anak buat lawan lagu Sedih Menghilang. Yang dinyanyiin dua orang tua kelihatannya konyol. Tapi sebenarnya pemanfaatan dan kontrol energi dalam. Udah dipakai sampai maksimal, kenapa gue bisa tertarik sama nyanyiannya, di mana lagi bisa nemu teman sejati. Udah bertahun-tahun nggak denger. Musik seharmonis dan seindah ini bagus banget. Meskipun nggak suka tapi nggak bisa berhenti ikutin dia. Gue seneng banget pengen nemenin dia nyanyi. Anak ini ternyata berhasil ngepengaruhi dua orang tua itu. Irama musik. Aura pembunuhan itu pun teratasi dengan sendirinya. Kamu adalah teman baikku. Sampai jumpa. Anak muda, kemampuanmu luar biasa, aku kalah, tapi meskipun kau meletakkan pisau di leherku, aku tidak akan mengkhianati Tuan Leng. Di suite lantai atas lift ada di sana. Anak muda, aku menasihatimu. Ketua keluarga Leng jauh lebih kuat dari kami berdua. Bukan lawan yang bisa kau hadapi. Bajingan licik. Kau bajingan licik, kau ternyata memberiku obat. Kalau ingin berdamai, harus tunjukkan sedikit kesungguhan. Tenang, setelah kau melayaniku dengan baik, aku pasti akan melepaskanmu. Jangan. Siapa sih yang bikin rusuh? Lin Feng. Kau benar-benar tidak tahu mati. Berani membuat keributan di wilayah Kilyarga, Leng aku beradahu kau. Jangan kira aku takut padamu. Hari-hari sombongmu sudah berakhir. Orang-orang, kemarilah. Jangan berteriak, di luar sudah tidak ada orang. Tidak ada orang, ini wilayah keluarga Leng. Paling tidak ada ratusan ahli tingkat bumi dan dua orang tua tingkat langit puncak yang menjaga. Kau bilang tidak ada orang. Kau sendiri percaya. Orang-orang. Ayo. Ada pesan terakhir yang ingin kau sampaikan. Lin Feng, tunggu aku sebentar, tunggu aku, cepat. Cepat. Lin Feng, bukan Tuan Lin ini. Ini adalah barang yang keluarga kami ambil dari makam dewa. Sangat berharga, biarkan aku hidup, ini milikmu. Ternyata adalah batu spiritual berusia 1000 tahun. Barang berkualitas seperti ini sangat langka di dunia. Bahkan guru pun tidak punya banyak batu spiritual seperti ini.
Jatuh ke tangan orang sepertimu sungguh sia-sia. Ya Tuan Lin, biarkan aku hidup. Bolehkah aku pergi? Kamu pikir, Lin Feng apa yang kau inginkan katakan padaku? Aku bisa memberimu semuanya. Ayahku segera keluar dari meditasi. Jika dia tahu aku ada apa-apa, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu kasihanilah aku. hukum alam semesta, karma dan takdir. Tapi membiarkan orang sepertimu hidup di dunia adalah sebuah bencana. Chen Gan. Yang paling penting, kamu tidak boleh menyentuh keluargaku. Anran-anran, kamu baik-baik saja. Tuan rumah tuan muda mengalami masalah. Siapa yang melakukannya? Lin Feng itu yang melakukannya. Lin tuan rumah, tabahkanlah hatimu. Lin Feng itu terlalu hebat, bahkan Pak Liang dan Pak Long bekerja sama. Bukanlah lawannya. Elder Ma. Aku hanya punya satu anak laki-laki. Kamu bahkan tidak bisa menjaganya dengan baik. Orang-orang ya. Seret dia dan pukuli sampai cacat. Tuan rumah, jangan perlakukan aku seperti ini. Tuan rumah. Lin Feng. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Seperti pesta kakekan. Kenapa mengundang orang kelaparan seperti ini? Sangat tidak sopan. Aku melihat wajahnya asing, bukan pengemis. Menyusup masuk hari ini untuk merayakan ulang tahun kakekan. Selain keluarga inti keluargaan, semua adalah perwakilan keluarga yang berteman baik dengan keluargaan. Silakan tanya saudara dari keluarga mana. Aku datang sendiri. Kalian semua adalah orang-orang terhormat. Jangan sembunyikan, tunjukkan undanganmu. Hei, bicara denganmu. Lihat pakaian ini, jelas barang murahan. Mungkin datang untuk makan gratis. Sungguh tidak tahu malu. Orang yang makan gratis seperti ini harus diusir ya. Nanti ketika putri keluargaan keluar, jangan sampai menakutinya. Lihat, itu bukan putri keluargaan Anran. Nona An, kenapa kamu keluar? Ada orang yang makan gratis di sini. Sedang kuhadapi. Kakak Lin Feng, aku sudah lama mencarimu. Ayo ikut aku ke dalam. Apa aku tidak salah dengar? Dia mengajak anak itu ke ruang dalam, bukankah ruang dalam hanya untuk keluargaan? Tempat yang bisa dimasuki. Di dalamnya semua orang keluarga, anakku pergi tidak cocok ya. Kenalan dengan anggota keluargaku yang lain, ayo pergi. Lin Gaoren datang, aku perkenalkan dengan resmi ya. Ini adalah Pinalamat Besar Keluarga kita Lin Feng. Ayo kamu duduk di sebelahku. Kenapa kakek An suruh dia duduk di samping? Dia orang luar, kenapa urutan duduk lebih tinggi dari kita? Dia yang sembuhkan Anran. TAPI tidak boleh langgar aturan keluargaan. Apakah kakek sudah pikun? Ada orang yang datang ke pesta ulang tahun. Bahkan tidak bawa hadiah. Benar-benar menghargai keluarga kita ya. Chuan Ying, jangan kurang ajar. Lin Gaoren ya. Menurut sepupuku, kamu sangat ahli dalam pengobatan. Boleh periksa aku juga dong. Emas tidak takut api. Biar kita lihat keahlianmu. Sudahlah, ada orang yang mengaku tabib. Padahal cuma penipu. Kalian keterlaluan. Kalau begitu aku periksa kamu sebentar. Masalahmu banyak ya? Apa kamu merasa pegal pinggang dan lutut? Tangan kaki lemas, rambut rontok, susah tidur. Ini tanda kekurangan energi ginjal yang parah. Mungkin dalam hal kehidupan suami istri. Tidak harmonis ya? Kamu ngomong sembarangan. Kenapa bisa kekurangan energi ginjal? Karena waktu muda kamu tidak tahu batas. Sekarang sudah tua malah semakin parah. Setiap hari mengandalkan obat untuk memaksakan diri, menghabiskan tubuhmu terlalu banyak. Itu sebabnya jadi begini. Sudah 2 tahun kamu tidak sentuh aku, kamu habiskan di mana? Sayang, dia ngomong sembarangan, jangan percaya dia. Mau dengar yang sebenarnya? Zhen Yanyo. Kamu si muka kuning sekarang cuma cocok sama lawang sebelah. Nari di lapangan. Aku and Chuan Ying tampan rupawan. Ada kehidupan pribadi, kenapa setiap hari lihat mukamu? Aku mana ada minat. An Chuan Ying, kamu benar-benar. Kamu tunggu aku. Sayang, dengar penjelasanku dong sayang. Sayang. Wahai istri, mohon bantuanmu.
Aku sangat benci wanita yang memukul suami. Apa yang terjadi? Akhirnya dia datang juga Lengba. Hari ini adalah hari ulang tahun ayahku, apa yang ingin kau lakukan? Hari ini adalah hari ulang tahun kakek An. Bagaimana mungkin aku Lengba tidak hadir? Tentu saja aku datang untuk memberi selamat. Apakah dia ayahnya Leng Shao? Ayah, dia sudah keluar dari pengasingan. Ayah Leng sudah lama menghilang. Konon kekuatannya sudah melampaui tingkat langit. Kalau bukan karena sangat ingin makan ikan, mungkin dia akan tetap dalam penggesingen selama 10 tahun lagi. Kalau dia selesai makan ikan ini, kita semua akan mati di sini. Dia hampir selesai. Silakan terima hadiahku yang besar ini. Sangat menakutkan dengan gerakan tangan saja, sudah begitu kuat. Sepertinya keluarga An hari ini pasti akan mengalami musibah. Ayah, Bukan anak itu tadi. Bagaimana dia bisa langsung menahan pasti ini, kakak pertama dan keduaku. Mereka menyerap sebagian besar kekuatan, kalau tidak anak ini sudah pasti akan terluka parah. Kamu adalah Lin Feng. Kamu mencari aku. Berdiri di sini, saat seperti ini sangat bodoh. Baru saja membuatku kehilangan muka. Sekarang lihat bagaimana kamu mati. Bisa mengendalikan energi dalam hingga sejauh ini. Tidak lebih tidak kurang benar-benar sebuah keahlian yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar mengeluarkan energi dalam dari aura khusus di tubuhnya. Dia sudah mencapai tingkat Wuzong. Kenapa aku tidak merasakan adanya aura seorang petarung? Apakah aku salah? Apakah kamu yang mengalahkan Er Shou Yuji? Master Lin, dia sudah melampaui tingkat Wuzong. Kamu hati-hati. Lin Feng, kamu pikir dengan mengalahkan beberapa orang lemah, kamu sudah tak terkalahkan? Hah, bodoh. Aku baru saja mencapai tingkat Wuzong. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan Wuzong yang sebenarnya. Kalau mau bertarung cepat, aku masih harus belanja ke supermarket untuk memasak untuk adikku. Berani menghina seorang Wuzong di depan umum benar-benar bodoh. Tunggu saja sampai jadi abu kau sudah membunuh anakku. Aku akan membuatmu menyesal pernah hidup di dunia ini. Katanya kepala keluarga generasi sebelumnya dari keluarga Leng juga butuh 10 tahun untuk Huang Kuang Long Jue, tak disangka Leng Ba berhasil menguasainya jurus yang luar biasa ini. Menggunakannya untuk melawan anak ini terlalu berlebihan. Sial. Apakah Lin Gao Ren merasakan bahaya? Hari ini hari Sabtu, supermarket lagi diskon, berakhir 1 jam lebih awal. Jadi abu saja. Lin Gao Ren, ini sudah sampai level apa ya? Supermarket diskon hampir berakhir, aku ada urusan dulu ya. Lin Gao Ren, Lin Gao Ren. Aku sudah beritahu penegak hukum. Kalian semuanya harus mati. Penegak hukum. Ternyata anak ini bisa membuat keributan sebesar ini. ya, Kamu lihat bagaimana menanganinya. aku sudah mengirim Long Yi. Beberapa tahun ini, Long Yi hampir tidak ada lawan. Bagus juga mengirim dia. Ada satu hal lagi, ada kekuatan dari negara Dongdao. Menyusup ke negara Daxia. Muncul di kota Xinhu. Biarkan Long Yi menghadapi orang Dongdao dulu. Soal Lin Feng ini, sekalian saja diselesaikan. Ya, Pergi dari sini. Pergi tidak dengar ya. Tuli ya, kenapa Tuan Deng datang lagi? Ini sudah yang ke-8 kalinya bulan ini. kota Xinhu tidak aman. Kalau melawannya, tidak akan berakhir baik, cepat pergi. Kupikir siapa sombong sekali. Ternyata petarung ya, tapi aku beritahu kalian. Di luar manusia masih ada manusia, di luar langit masih ada langit. Kalau bertemu denganku Tuan Deng di kota Xinhu, kalian tahu apa akibatnya? Kakak seperti biasa. Patahkan kakinya dulu ayo. Apa sih negara Daxia? Kakak ayo lawan dia. Jangan banyak bicara. Jangan lancang di hadapan penegak hukum besar. Berlututlah penegak.
Penegak hukum dari negara Dacia. Masih belum pergi. Baik. Longi kakak kenapa tadi tidak bertindak? Mereka berdua tidak layak aku bertindak. Ada kabar baru dari markas. Markas meminta kita pergi ke makam dewa terlebih dahulu menyelesaikan orang dari negara Dongdao. Kemudian baru menyelesaikan urusan Lin Feng. Ayo. Kakak katakan. Apa kita bisa menemukan orang tua kita kali ini? Bagaimanapun juga harus mencoba nanti kamu ikuti aku dekat-dekat. Ya, Master Lin, ada petunjuk tentang hal yang kamu minta aku selidiki. Tempat terakhir orang tua MU muncul. Ada di makam dewa di barat kota. Hal ini berhubungan dengan kekuatan di belakang keluarga Leng. Kamu harus hati-hati ya. Bau darah yang sangat kuat. Hari ini sangat ramai ya. Ada orang lain yang datang. Apa rahasia dari makam dewa ini? Bahkan Onmouji dari negara Dongdao muncul xiao-xiao. Data kekuatan. Serangan, kekuatan magis, stamina, kecepatan, serangan, tidak kalah dengan kekuatannya sekitar 40.000 Kalian kecepatan, pikir serangan, aku kecepatan, serangan, cantik kekuatan tidak? magis, kekuatannya sekitar 40.000 kecepatan, puncak Wuzong. Kakak, kamu sangat cantik. Apa yang terjadi? Onmouji yang sangat hebat. Tidak heran negara kuno Dacia. Bahkan ada ahli seperti kamu. Tugas saya adalah menangkap semua orang yang masuk ke makam dewa. Kamu ditangkap. Kakak Longi, kenapa kamu? Kekuatan saya terkuras. Pandangan tadi, bukan hanya untuk gadis kecil itu loh. Kamu sudah terkena skorpion merah saya. Dalam 2 jam, tidak bisa menggunakan kekuatan sangat licik. Sangat membosankan menyelesaikan tugas, dengan cepat saya pikir akan lebih sulit. Guyu Dewata bertindak kata sempurna. Gadis cantik dari negara Dacia ini sangat cantik. Nanti bawa pulang cicipi dengan baik. Bajingan xiao-xiao. Saya Tan Mirka kamu pergi dulu. Berjalan di depanku. Kalian pikir bisa lari semut-semut kecil. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Siapa kamu? Kapan kamu masuk? kami sudah di sini sejak lama, bosan jadi ngemil biji semangka. Longi orang itu. Mirip banget sama orang di foto. Kamu Lin Feng. Kamu kenal aku. Markas menyuruhku menangani dia tapi dia sama sekali tidak mengeluarkan aura bela diri. Jelas-jelas orang biasa. Onmouji ini sangat kuat. Kamu tahan dia, tunggu aku pulih. Ah, Aneh, setiap kali aku menggunakan energi yang menyelidiki tubuhnya seperti masuk ke lubang hitam. Sepertinya dia sama sekali tidak memiliki aura pendekar. Tapi kenapa dia sudah di sampingku begitu lama? Aku tidak menyadarinya. Kak, menurutmu aku cantik tidak? agak mirip tanteku. Berani bersikap tidak sopan. Makhluk-makhluk alam semesta. Berikanlah sebagian energi yin-yangmu kepadaku. Guyu marah, energi yin yangnya sangat kuat. Seperti 100 matahari yang menyala. Kamu percaya cahaya. Inilah kaya. Mata anjingku mau buta. Bola-bola di kepalanya cantik sekali, kapan aku bisa punya? Aku juga mau. Wanita. Aku akan membuatmu tahu seberapa menakutkan wanita yang marah. Bertobatlah. Seram banget, nggak tahan. Tunggu dulu. Kalian orang Pulau Timur. Bagaimana kamu tahu? Aku pikir aku tidak ada aksen. Wah, orang Pulau Timur kok bisa bahasa Mandarin. Iya ya, kenapa aku tidak menyadarinya? Aku tahu. Mungkin karena kami sudah terlalu lama di negara Sia, jadi sudah terbiasa. Wah, berarti kita sebangsa dong. Orang sebangsa ketemu orang sebangsa, air mata meleleh cepetan. Gimana kalian di sini, gaji dan fasilitasnya oke nggak? Asyik banget, bisa dapat 200 sebulan. Berani mengabaikan keberadaanku, diam semua. Kamu juga bisa bahasa Mandarin, ayo ngobrol bareng. Ini bukan intinya. Kamu akan segera mati. Makhluk hidup di alam semesta. Berikan padaku kekuatan yin dan yang kalian. Semuanya untukku. Serakah sekali ya. Jika serangan ini dilepaskan, semua orang akan mati atau terluka. Cepat lari. Kekuatan tempurnya meningkat dengan cepat, serangan. Kekuatan tempurnya meningkat dengan cepat, kecepatan. Serangan. Mana? Stamina. Kecepatan. 100.000 serangan. Mana? Mengumpulkan 150.000 energi yin stamina. dan yang dari alam Kecepatan, semesta. 150.000. Menyatukannya menjadi satu bola kekuatan seperti ini. Bukanlah kekuatan manusia yang bisa dilawan, ini masalah besar. Berubah menjadi darah.
Nak, cepat menghindar. Benda ini mirip dengan energi alam semesta menelan energi alam semesta, memurnikan meridian dan tulang melepaskan tubuh biasa. Pergilah peluru yin dan yang. Aku coba dengan teknik pernapasan dasar dalam kultivasi. Bola itu sedang disedot. Cahayaku akan padam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mengapa kekuatan yin dan yangku terus-menerus disedot olehnya? Bagaimana mungkin dia menelan kekuatan yin dan yang? Ini seperti seseorang melemparkan bom padamu. Tapi kamu malah memakan bom itu. Bagaimana dia melakukannya tidak baik. Kekuatan kultivasiku juga sedang disedot. Jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Sudah tidak bisa ditarik kembali. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan. Kuat sekali. Hanya berdiri di sana sudah terasa. Kekuatan alam semesta yang luar biasa. Xiao-xiao data kekuatan. Alat pengukur kekuatan rusak serangan. Mana? Alat pengukur kekuatan rusak Benar-benar stamina. tidak Kecepatan, ada pilihan, serangan. aku Mana? harus Tidak bisa turun diukur tangan. stamina. Kecepatan tidak bisa diukur. Tuan tersembunyi dan tidak terlihat sangat misterius. Dari mana asalmu? Guruku sudah meninggal, kamu tidak perlu tahu namanya. Jangan berkilah. Tuan Anbei kami adalah ahli yin dan yang nomor 1. Di negara Pulau Timur. Bisa melihat segalanya. Di hadapannya. Menyembunyikan sesuatu tidak ada artinya. Anbei, apakah itu dari klan ahli yin dan yang besar? Anbei, orang seperti itu benar-benar legenda. Ya ampun, serangan. Mana? Ya ampun, stamina. Kecepatan. Serangan. Mana? Stamina. Mana? Dia Akhirnya menggunakan bertemu langsung kecepatan stamina. energi. Serangan. Kecepatan. Mana memblokir pengukur Data kekuatan stamina kekuatannya. kecepatan. Ahli Memblokir yin pengukur yang kekuatan sampai sekarang unbekingsi. aku tidak bisa melihat. Kanon Kecanya Kichuranan Ali Yin Yang and Pichingmeng. Kamu masih punya sedikit kemampuan. Tapi di negara besar Sia, ada pepatah kuno, di luar manusia, masih ada manusia. Di luar langit masih ada langit. Kenapa belakangan ini setiap hari ada orang yang bilang ini padaku? Tidak berbudaya, sungguh menjengkelkan. Tidak berbudaya. Dengan darahku, aku perintahkan para dewa. Bagus, teruslah nekat. Anbei sama paling benci kalau ada yang bilang dia tidak berbudaya. Tunggu sampai kamu dilumpuhkan oleh Anbei sama. Aku pasti akan mengambil kembali kekuatan yin yang hilang. Anbei sama akan bertindak. Dia sedang memanggil Shikigami. Kakak hati-hati. Ini. Sadako, kaset video horor yang legendaris. Panggilan aneh di tengah malam. Kekuatan dendam yang besar, apakah dia? Keberadaan yang menakutkan ini ternyata menjadi Shikigami Anbei sama, apa aku tidak sedang bermimpi? Aku benar-benar melihat langsung Dewi masa kecilku. Ilmu panggil sudah lama tidak digunakan kalau begitu. Aku akan memanggil teman untuk bermain. Xiao Xian datang. Kakak, jangan-jangan kamu gagal. Anak itu ternyata juga bisa ilmu panggil. Tidak mungkin. Kakak ternyata kenal kakak Jian Xian. Aku suka sekali kuku palsunya. Nanti aku copotkan dan bawa untukmu. Tidak usah, tidak perlu. Ternyata dia seorang summoner pantas saja. Tidak bisa merasakan aura petarungnya. Tapi meski begitu tetap berbahaya. Unbekingsi sepertinya belum mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Adegan ini sepertinya pernah aku lihat di film. Ada dua energi Hezla yang sedang naik dengan cepat. Serangan mana? Sedang naik dengan cepat stamina. Serangan kecepatan mana? Serangan keduanya Mana? seperti musuh Sedang bertemu naik mata dengan mereka cepat merah stamina. menyala. Kecepatan. Sen, Serangan sen, mana? semangat. Keduanya seperti musuh bertemu Sangat kecepatan. terharu, aku sudah menunggu lama. Akhirnya menunggu sequelnya. Kakak Jian Xian semangat. Penghuni kuil mau bertindak, Sen tahan. Energi Hertz turun. Penghuni kuil dengan ketulusan. Mengubah hati Sadako. Mereka saling mencintai dan membunuh selama bertahun-tahun. Berakhir dengan cara ini. Meski konyol tapi sangat menyentuh. Barang tak berguna tadi cuma adegan lewat. Jangan kira hanya kamu yang bisa curang. Dengan darahku reinkarnasi tanah kotor. Keluar leluhur. Leluhur apa dia mau memanggil? Unbekingming asli.
Leluhur Onmyoryo itu dari lebih 1000 tahun lalu. Jagoan super para ahli bergurau. Sekejap pasukan hancur lebur. Hingga kini kisahnya masih terdengar. Menghadapi orang seperti ini, kalian tunggu saja mati. Kosong apa leluhur bisa menghilang? Apa mungkin? Pemanggilan gagal. Leluhur sibuk coba lagi. Keluar leluhur. Hehehe. Aku bantu keluar. Guang lagi tidur siang. Siapa yang memanggil? Guang keluar. Sambut leluhur aku Anbei. Generasi ke-98, pemilik Onmyoryo sekarang. Fisik lemah. Energi yin yang habis. Sekarang orang selemah kamu. Bisa jadi pemilik Onmyoryo. Aku bandingkan dia dengan arsip rahasia markas penegak hukum. Benar Anbi Qingming asli. Katanya Anbi Qingming sangat protektif. Dulu keluarga Liu Sheng menghina Onmyoryo. Langsung dia gencet di tanah kejam sekali. Hari ini menghadapi Musabeser. Mohon leluhur bertindak ya. Siapa berani mengganggu orang Onmyoryo di belakang Bapak Ham? Leluhur bertindak, lihat kamu tahan berapa jurus Ham. Bajingan cuma bikin masalah. Hari ini gua bunuh kamu bunuh. Bajingan keturunan tak tahu diri. Cuma bikin masalah keturunan tak tahu diri. Akan kutebasmu. Apakah dia salah memukul orang? Akan kutebasmu, kau selalu membuat masalah. Kau anak yang tidak berbakti. Jangan pukul lagi, kau akan membunuh orang. Maaf sekali. Ini kesalahanku dalam mendidik, aku sangka keturunanku bisa begitu kasar. Oh ya teman Lin, aku ingat. Terakhir kali gurumu memanggilku untuk bermain catur. Kau masih berlatih pernapasan. Ya sepertinya memang begitu. Mengapa leluhur? Aku memukulmu untuk menyelamatkan nyawamu. Jika dia benar-benar bertindak menghancurkanmu, lebih mudah dari menghancurkan semut. Bahkan kita berdua tidak akan mampu. Teman Lin, karena tidak ada masalah di sini, aku akan pergi dulu. Tunggu, aku masih ada yang ingin tanyakan. Aku akan membawa mereka sendiri untuk menemui Kepala Penegak Hukum Negara Xia. Bukan. Lari cepat sekali. Apakah orang tua ini mengambil jasaku? Senior, mohon serang aku dengan kekuatan penuh. Pasti tadi kau tidak menggunakan kekuatan penuh, aku ingin melihat kekuatan sebenarnya senior, mohon kabulkan permintaanku. Ya senior, biarkan kami melihatnya. Aku juga sangat menantikan nilai pertarunganmu. Kakak lebih baik tidak usah. Baik, mari kita temui orang tua. Ya, Sepertinya hanya bisa memaksamu bertindak. Xiaoran. Kakak Longi marah, kekuatan pertarungannya melampaui batas. Serangan, kekuatan sihir, stamina, kecepatan. 45.000. Serangan, kekuatan sihir, 50.000 45.000 stamina, kecepatan. Naga yang angkuh. Apakah senior sudah menjadi bubur? Mengapa kau begitu gigih? Senior, jangan tahan, jangan khawatirkan aku. Jika tidak, itu tidak menghormati semangat bela diri. Jika kau tidak bertindak hari ini, aku akan terus mengikutimu. Baik. Kakak Longi, kekuatan senior muncul. Kecepatan Serangan mobil, tubuh ajaib kecepatan tapi serangan. tenaga ajaib. Tubuh tapi kecepatannya terlalu cepat, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Apa mataku? Sama sekali tidak bisa menangkap gerakannya. Di mana? Tubuhku. Tidak bisa bergerak. Apakah aku akan mati?
Xiaoran. Hem, Longi, kakak kamu baik-baik saja kan? Untuk menjadi kuat aku rela melakukan apa saja. Tapi orang ini sama sekali tidak mungkin mengejarnya. Markas besar. Lin Feng, aku tidak bisa mengatasinya. Kalian cari cara lain saja. Kepala penegak hukum. Longi bilang urusan Lin Feng dia tidak bisa urus. Lin Feng. Kamu datang, kamu datang. Lin, teman kecil, akhirnya kamu datang. Kami sudah menunggu di sini. Sudah lama. Kalian kenal aku, Hom? Kami adalah penjaga di sini. Ada yang menyuruh kami menunggu kamu di sini. Orang itu seperti apa rupanya? Waktu itu dia hanya memakai jubah. Tidak bisa melihat wajahnya, dia bilang suatu hari nanti. Kamu pasti akan datang ke sini. Menyuruh kami menyerahkan benda ini padamu. ini giok milik Mama. Lin Xiaoran. Ayo. Dia sekarang di mana? Dia hanya menyuruh kami menyerahkan benda ini padamu. Tiba-tiba menghilang. Semua ini. Ada hubungan apa? Anak kecil, jangan takut. Kamu siapa? Apakah kamu sedang mencari ayah ibumu? Bagaimana kamu tahu? Karena aku pernah bertemu mereka. Benarkah mereka di mana? Bantu aku mencabut pedang ini, aku akan memberitahu kalian. Mereka di mana? Pedang. Cabut pedangnya setelah kau mencabutnya. Aku bisa membawamu menemui mereka. Nona, jangan. Ini adalah nenek moyang pertama dari gerbang iblis. Dulu dia adalah raksasa super dari negara Sia. Sudah puluhan ribu ahli yang tewas di tangannya. Kalau dia dibebaskan, tidak tahu akan terjadi bencana besar lagi. Tua-tua datangnya cepat juga. Kalau aku tidak terikat, mana mungkin kalian bisa semena-mena? Hah, Ciu. Aku sepertinya pernah melihatnya di mana ya? Di zaman akhir Dharma, masih bisa bertemu dengan praktisi sepertimu. Sungguh langka. Kamu juga praktisi. Wah, anak muda. Kamu tidak ingat aku hari pertama kamu datang. Kita sudah bertemu. Oh, begitu. Kamu bilang tadi pernah melihat orang tuaku. Tolong cabutkan pedang ini. Aku akan memberitahumu di mana mereka. Teman Lin, jangan termakan tipu. Setuju. Akhirnya terperangkap juga. Aku praktisi iblis sampai seperti ini. Semua karena kalian. Hari ini aku sudah bebas. Pasti akan menghancurkan kalian. Teman Lin bodoh sekali. Anak muda, kamu benar-benar mencabut pedangnya. Aku harus bilang kamu percaya diri atau bodoh ya? Berhubung kamu sudah membebaskan aku akan menjawab satu pertanyaanmu. Dulu orang tuamu dibawa oleh seorang pendeta bermata putih. Katanya pergi ke kota Jinghang. Pendeta bermata putih. Jangan-jangan Shifu yang membawa ayah ibu. Semua ini kenapa sih? Aku sudah bebas. Kembali ke puncak. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Pantas saja nenek moyang pertama gerbang iblis. Aura pembunuhannya sangat kuat. Sial, teman Lin dalam bahaya. Kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Harus melindunginya dengan baik. Membangun formasi magis dengan dua kutub alam semesta.
Mengapa kamu berlatih ilmu gaib? Apakah berlatih ilmu gaib bukan untuk melepaskan diri dari semua ikatan dan melakukan apa yang diinginkan? Berlatih ilmu gaib adalah tentang hidup damai tanpa konflik. Jalan ada dalam diri menghancurkan batasan langit dan bumi. Apa yang kamu sebut sebagai melakukan apa yang diinginkan itu adalah sihir jahat. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Pedang hidup. Teman lama setelah turun gunung. Ini pertama kalinya aku menggunakannya untuk melawan musuh. Energi positif alam semesta abadi. Tidak perlu membunuh dewa tapi cukup membunuh hantu. Bagus. Kita masih meremehkan teman kita Lin. Ya benar. Baru saja, dia mencapai puncak kesempurnaan. Tetap saja bukan lawan. Mainkan kartu asmu Lin Feng. Serahkan saja di sini pada kalian tenang. Xiaoran. Ayo kita pergi.